tayangan sejak 11 Mei dapat diakses melalui YouTube Sanggar Prativi. Habis di akupuntur sama dokter Freddy, itu rasanya pertama sih sakit ya pinggangnya. Pas ditusuk itu ada perubahannya itu langsung gitu. Enak, pinggangnya langsung enak. Saya menjalankan terapi bersama dokter Freddy sebanyak 5 kali. Dan pada minggu pertama saya mengalami penurunan berat badan yang signifikan, yaitu 1 kilo pertama di minggu pertama. Lalu setelah saya menjalani terapi sebanyak 5 kali, berat badan saya yang awal mulanya 59 kilo, sekarang menjadi 52 kilo. Dan bonusnya adalah sel telur saya sudah semakin membesar. Terima kasih. Ya, selamat siang, Prativian dimana berada dari Studio 2 Sanggar Prativi, Jurnal. Dan hari ini kita akan bicara akupuntur untuk osteoporosis. Nah, siang hari ini sudah ada bersama kita Dr. Freddy sendiri. Selamat siang, Dr. Freddy. Halo, selamat siang, Ko Rizal. Selamat siang, Bapak Ibu, teman-teman Prativian semua. Ya, semoga tetap sehat ya, walaupun cuaca kita lagi berubah. Amin, amin. Ini sekarang dari panas ke hujan. Amin. Seger nih seharusnya. Iya, dan saya ingin menyapa Dr. Sally, Bu Endang, Bu Sri, dan si Saruko yang sudah lama baru hari ini hadir lagi. Apa kabar si Saruko? Tuh, ya. Baik. Ya, dan aduh, puji Tuhan, baik. Ya, siang hari ini kita akan belajar tentang osteoporosis. Nah, Dr. Freddy, kita langsung aja nih. Pertama-tama, mengapa sih osteoporosis? Nah, itu dia. Nah, makanya saya bertanya nih, Dr. Freddy nih. Mengapa sih tema osteoporosis ini diangkat pada siang hari ini? Memang seberapa sering atau seberapa banyak orang-orang yang terkena penyakit osteoporosis ini? Ya, baik. Mungkin boleh tolong sambil dibuka slide pertama ya. Jadi bacanya osteoporosis ya, Ko Rizal ya, osteoporosis. Jadi dari 2 kata itu, osteo itu artinya tulang, ya osteo itu tulang. Porosis itu artinya berpori, ya. Jadi tulangnya itu muncul lubang-lubang kecil seperti berpori, namanya porosis, gitu ya. Jadi kalau osteoporosis itu bahasa awamnya itu adalah tulang keropos, gitu. Bahasa awamnya ya tulang keropos. Nah, jadi ini bisa kita lihat sama-sama ya di slide di layar. Jadi osteoporosis ini diangkat jadi salah satu topik pada Freddy's Journal pada siang hari ini, itu karena angka kejadiannya cukup banyak nih, Ko Rizal dan teman-teman Prativian semua. 1 di antara 3 wanita di atas usia 50 tahun itu menderita osteoporosis, gitu ya. Jadi kalau misalnya kita punya kenalan, ibu-ibu, oma-oma ya yang udah usia 50 tahun ke atas, 1 dari 3-nya kena osteoporosis, gitu. Nah, lalu yang berikutnya, osteoporosis itu terjadi tidak bergejala. Ya, jadi nggak mesti tunggu ada gejala. Kadang-kadang kita nggak merasakan apa-apa, bukan kadang-kadang malah seringnya kita tidak merasakan gejala apa-apa, tapi sebenarnya udah ada tuh osteoporosis itu terjadi di dalam badan kita. Nah, cuma baru disadari kalau tinggi badan kita pelan-pelan nyusut, pelan-pelan berkurang. Nah, biasanya orang baru sadar nih, kok saya tinggi badannya turun ya, berkurang ya, kenapa ya? Nah,
Padahal sebelum-sebelumnya itu sudah terjadi prosesnya di dalam badan, walaupun tanpa gejala. Jadi orang banyak yang nggak sadar. Gitu. Nah, kalau laki-laki, kalau tadi perempuan kan satu di antara 3 ya. Nah, tapi kalau laki-laki ini lebih jarang nih, Korizal dan teman-teman Prativian. 1 di antara 5, ya. Masih cukup sering, masih banyak juga kejadiannya, tapi dibandingin perempuan memang laki-laki lebih jarang. 1 di antara 5 pria di atas 50 tahun itu menderita osteoporosis atau tulang keropos. Gitu ya. Jadi yang laki-laki agak bersyukur sedikit lah, walaupun kasusnya masih banyak tentunya. Nah, itu kalau di Indonesia ya. Kalau di dunia itu ada 200 juta penderita osteoporosis. Ya, 200 juta penderita osteoporosis di seluruh dunia dan terus bertambah. Ya, bayangkan saja kalau misalnya penduduk dunia ini sekian miliar gitu ya, 200 jutanya mungkin berapa tuh? 1/5 mungkin ya. Nah, 1/5-nya itu menderita osteoporosis. Dan jumlah ini semakin bertambah karena angka penduduk dunia sampai saat ini makin cenderung makin warga yang usia tua yang banyak. Jadi warga yang usia muda, usia produktif itu cenderung berkurang, yang warga lansia gitu itu cenderung makin bertambah, makin banyak. Nah, kalau di Indonesia 2 dari 5 orang Indonesia berisiko terkena osteoporosis. Ini nggak mandang jenis kelamin. Jadi mau laki-laki, mau perempuan digabung jadi 1, itu angkanya 2 dari 5. Jadi kalau kita punya 5 teman, nah 2-nya itu menderita osteoporosis. Walaupun belum ada gejala, jadi belum disadari. Nah, karena angka kejadiannya ini begitu banyaknya nih, Korizal nih, jadi makanya diangkat menjadi salah satu topik pada siang hari ini. Menarik bahwa ternyata osteoporosis ini salah satu gejalanya adalah jika tinggi badan berkurang. Betul. Ya, begitu ya. Nah, Betul. boleh tahu kalau misalnya dari ukuran tinggi badan, sejak kapan kita dapat melakukan pengukuran? Tinggi badan ukuran seharusnya dari sejak awal, Korizal. Jadi dari masa pertumbuhan gitu ya, masa anak-anak, remaja kan kita bertambah tinggi ya, bertambah tinggi. Nah, terus pada saat kita mencapai usia dewasa muda, nah itu sudah mulai tetap, dewasa tetap. Nah, mulai lansia itu terjadi penyusutan. Nah, itu dibandingkan dengan pada saat tetapnya itu, Korizal. Jadi pada saat dewasa itu kan tinggi badannya tetap tuh. Ya, misalnya tinggi saya 179 gitu ya, 179 tuh tetap tuh. Dari sejak saya kuliah, sejak saya kerja, saya kuliah lagi, saya kerja lagi, nah itu juga tinggi badannya tetap juga tuh, terus sama 179 sampai sekarang. Nah, Ya. jadi dibandingkannya dengan pada saat itu. Nah, nanti kalau misalnya amit-amitnya ya, saya kena osteoporosis, ya tinggi badannya akan turun. Gitu. Itu kenapanya juga ada sejarahnya tuh, Korizal. Bukan sejarah, maksudnya ada mekanisme kerjanya, ada caranya itu. Kenapa bisa bertambah tinggi, kenapa bisa bertambah pendek. Gitu, Korizal. Oke. Nah, kalau ini fakta dari osteoporosis ini, kenapa lebih banyak wanita dibandingkan pria yang ibaratnya terkena? Nah, kenapa? Karena wanita itu punya hormon, Korizal. Laki-laki juga punya hormon, cuma wanita itu punya hormon yang namanya estrogen dan progesteron. Laki-laki hormonnya adalah androgen atau testosteron, gitu kan ya. Nah, kalau pada wanita kan ada yang namanya menopause ya. Waktu saya belajar itu angka menopause umurnya itu sekitar 53 tahun rata-rata. Ya, mungkin ada yang sebelum, mungkin ada yang setelah 53 tahun, cuma diambil rata-ratanya itu 53 tahun. Nah, cuma semakin kekinian, semakin sekarang, itu angka menopause itu justru semakin muda, Rizal. Jadi dulu waktu saya masih belajar itu 53 tahun, sekarang makin maju. 52, 51 gitu ya. Jadi semakin lama semakin maju. Nah, jadi kalau laki-laki itu sampai sekarang nggak ada tuh, nggak dikenal yang namanya andropause gitu. Makanya seorang laki-laki walaupun sudah opa-opa ya, kakek-kakek gitu ya, kalau diperiksa kadar testosteronnya, kadar androgennya itu tetap tinggi. Beda dengan perempuan, begitu dia menopause, hormon estrogen dan progesteronnya dia akan turun drastis dibandingkan pada saat dia sebelum menopause. Gitu. Nah, hormon estrogen khususnya itu berpengaruh terhadap yang namanya osteoblast dan osteoklas gitu ya. Osteoblast dan osteoklas. Jadi kalau kita bicara
osteoporosis ini nggak pernah terlepas dari dua kata ini, osteoblast, osteoklas, osteoblast, osteoklas, selalu begitu. Osteoblast itu adalah sel pembentuk tulang. Osteoblast itu adalah sel pembentuk tulang. Sebaliknya, osteoklas itu adalah sel penghancur tulang. Gitu ya. Blast itu membentuk, klas itu menghancurkan. Kalau misalnya pada anak-anak atau usia remaja, osteoblast yang membentuk itu lebih aktif. Osteoklas yang menghancurkan dia kurang aktif. Makanya anak-anak remaja dia bisa bertumbuh tinggi. Gitu. Sedangkan pada saat sudah lansia, terutama perempuan sudah menopause, itu osteoblastnya menjadi kurang aktif. Gitu. Sedangkan osteoklasnya dia menjadi lebih aktif. Jadi banyak yang dihancurkan, tapi yang dibentuk jadi lebih sedikit. Itulah mengapa alasannya tinggi badannya menjadi berkurang, lebih ciut gitu, dan juga lebih banyak yang osteoporosis karena pengaruh osteoblast dan osteoklas karena dipengaruhi dari estrogen yang sudah tidak ada lagi pada saat menopause. Begitu, Kak Rizal. Oke. Kalau kita bicara tulang menyusut atau osteoporosis ini, nah bagian tulang mana yang sebenarnya terkena penghancuran ini? Sebenarnya kalau ditanya bagian tulang mana, semua tulang, Kak Rizal. Semua tulang. Kita dari ujung kepala sampai ujung kaki, semua tulang-tulangnya itu akan terkena. Karena penyusun tulang itu relatif sama ya. Kita bicara tulang keras ya, bukan tulang rawan. Kita bicara tulang keras, komponen penyusunnya itu sama, mau dari ujung atas sampai ujung bawah, begitu. Nah, jadinya kalau misalnya kita terkena osteoporosis, seluruh tulang keras dari atas sampai bawah itu terkena semua. Mau dari tulang tengkorak, tulang dada, tulang punggung, tulang tangan, tulang kaki, semuanya terkena semua, Korisal. Jadi nggak ada preferensinya. Nah, cuma karena osteoporosis ini kan prosesnya adalah mikro ya, mikro gitu. Jadi kecil sekali itu osteoporosisnya. Jadi belum ada gejala. Nah, begitu si osteoporosisnya ini sudah semakin parah, kroposnya sudah semakin parah, nah dia bisa bergejala. Nah, gejalanya ya tergantung di mana yang paling parahnya. Bisa di panggul, bisa di paha gitu ya, bisa di mana lagi, bisa di leher gitu ya. Nah, itu semuanya bisa. Gitu, Korisa. Oke. Nah, baik. Perhatian, silakan ya kalau bagi Anda yang ingin bertanya dan sebagainya nanti Anda boleh bertanya langsung maupun ditulis di kolom chat. Bagi yang beruntung akan mendapatkan free gift dari Dr. Freddy untuk akupuntur gratis 1 kali. Saya akan meneruskan pertanyaan saya supaya nggak terkena osteoporosis nih, Dr. Freddy, ya kan? Dan kita selama ini tahu bahwa banyak sekali yang dijual di pasaran suplemen gitu ya untuk menghindari osteoporosis. Bahkan kalau tidak salah ada juga susu ya. Nah, apakah itu diperbolehkan? Apakah itu membantu untuk atau mengurangi atau memperlambat yang namanya osteoporosis? Oke, baik. Kalau kita bicara tentang suplemen ya, baik dari susu maupun dari pil gitu ya, kan banyak sekarang ya yang tinggi kalsium, banyak juga yang sejak pandemi ini vitamin D ya, vitamin D itu banyak sekali sekarang dikonsumsi oleh masyarakat tuh. Sebenarnya boleh apa enggak? Mungkin boleh tolong ditampilkan slide berikutnya. Sebenarnya boleh kok Rizal, cuma ada syarat-syaratnya. Jadi enggak semuanya boleh sembarang minum itu boleh enggak. Ada syarat-syaratnya. Slide berikutnya. Nah ini ya, kalau kita bicara tentang tulang, pasti kita bicara tentang zat yang namanya kalsium dan vitamin D, ya delta. Ya, kalsium dan vitamin D. Nah, di sini kita sudah tampilkan kalsium dan vitamin D, dosis minimal dan dosis maksimalnya per hari. Ya, ini kita bagi menjadi kelompok usia nih. Ya, jadi yang usianya masih masih bayi gitu ya, 0 sampai 6 bulan, 7 sampai 12 bulan. Terus lanjut ya sampai usianya sudah dewasa sampai lansia. Itu ada wanita 51 sampai 70 tahun, pria juga 51 sampai 70 tahun. Begitu ya. Nah, jadi di sini ada batas minimal, ada batas maksimalnya. Vitamin D dan kalsium itu juga sama-sama seperti itu, ada minimal, ada maksimalnya. Ya. Kalau kita ambil misalnya vitamin D lah yang sering tuh lagi masa pandemi Covid begini kan vitamin D tuh sering dijual bebas, terus diminum juga bebas gitu kan tanpa konsultasi dokter.
Nah, anggaplah dewasa lah. Pria dan wanita usia 9 sampai 18 tahun, 19 sampai 50 tahun, 51 sampai 70 tahun. Itu kebutuhan maksimalnya hanya 4.000 IU per hari. Ya, 4.000 IU. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman Bapak Ibu semuanya yang minum vitamin D dosis 5.000 itu overdosis. Ya. Jadi kalau sehari-hari Bapak Ibu teman-teman itu kalau mau minum minumnya itu yang 1.000. Ya, ini 4.000 ini ukuran dari seluruhnya. Jadi kita dapat suplai vitamin D dari makanan gitu ya. Terus diubah menjadi vitamin D dosis aktif dengan bantuan cahaya matahari, dari suplemen, itu total-totalnya itu 4.000 maksimal. Gitu ya. Jadi bukan cuma suplemen doang nih 4.000. 4.000 itu total. Ya, dari segala macam pokoknya maksimalnya 4.000. Ya, jadi jangan minum yang 5.000. 5.000 itu hanya diperuntukkan buat orang-orang yang sedang sakit, bukan orang-orang sehat. Itu ya, saya luruskan dulu nih, yang sakit ya perlu 5.000, tapi kalau yang sehat jangan yang 5.000, itu akan overdosis. Gitu. Nah, terus kalau misalnya kita bicara tentang kalsium misalnya. Kalsium itu kebutuhannya itu bervariasi, tapi rata-rata antara 2.000 sampai 3.000 mg per hari. Ya, sekali lagi ini total. Jadi bukan cuma dari susu, bukan cuma dari pil atau suplemen kalsium, bukan. Ini total. Dalam satu hari itu butuhnya antara 2.000 sampai 3.000. Kalau misalnya kita minum susu iya, makan makanan yang bergizinya yang cukup, yang bagus itu juga iya. Saya pikir ini akan terpenuhi sendiri kok tanpa ada suplemen-suplemen tambahan dari luar, gitu ya. Nah, jadi kalsium dan vitamin D itu juga ada batas maksimalnya. Kalau kelebihan dia akan overdosis dan dia akan berakibat yang buruk tentunya buat kesehatan. Jadi bukan semakin tinggi semakin baik, enggak. Kalau overdosis dia akan semakin buruk. Ya, begitu Ko Rizal. Jadi kalau misalnya kita bicara minum susu gitu ya, Ya. Sejak kapan, terutama bagi wanita, sejak kapan mereka dapat minum susu yang ibaratnya kata orang untuk menghindari osteoporosis ini? Oke, untuk menghindari osteoporosis untuk perempuan, karena perempuan itu ada yang namanya menopause, ya, itu yang paling baik adalah pada saat dia sebelum menopause, Ko Rizal dan teman-teman Prativian. Ya, jadi sebelum menopause, usahakan kalsiumnya itu terpenuhi itu di antara range minimal maksimal tadi itu. Jadi cukup kalsiumnya. Nah, kenapa begitu? Karena sebelum menopause itu osteoblastnya tadi ya, osteoblast yang membentuk tulang itu masih aktif. Jadi katakanlah tanda kutip kita menabung dulu tuh, menabung kalsium di dalam tulang. Gitu. Nah, terus kalau ditanya, "Dok, kenapa kalau gitu setelah menopause kenapa jangan minum susu tinggi kalsium gitu?" Karena tadi kalsium yang diminum kita diserap oleh pencernaan kita, tujuannya kan supaya diserap juga oleh tulang, supaya tulangnya itu nggak keropos gitu kan. Nah, tapi untuk perempuan-perempuan yang sudah menopause, osteoblastnya itu tidak lagi aktif. Pelan-pelan dia akan berkurang, lama-lama tidak aktif sama sekali osteoblastnya yang membentuk tulang. Jadi kalsiumnya walaupun tinggi, dia nggak bisa diserap ke tulang. Gitu. Karena si osteoblastnya, si sel pembentuk tulangnya itu lama-lama makin tidak aktif karena estrogennya turun. Nah, jadi buat perempuan-perempuan nih, kalau mau minum susu yang tinggi kalsium terutama, minumlah sebelum menopause. Gitu ya, sebelum menopause. Masih menstruasi gitu ya, osteoblastnya masih bekerja, dia masih bisa menangkap kalsium untuk dibentuk menjadi tulang. Manfaatkanlah waktu itu sebelum menopause untuk tanda kutip menabung kalsium di dalam tulang. Begitu, Pak Rizal. Oke, Dok, ini menarik bahwa sebelum menopause baiknya perempuan meminum susu atau menabung kalsium. Betul. Tapi tadi dikatakan bahwa osteoporosis terjadi gara-gara wanita mengalami menopause. Betul. Apakah itu apakah tabungan itu akhirnya nggak berefek juga? Karena ketika kita sudah nabung, tiba-tiba kena menopause dan ya otomatis hormonnya hilang dan auto kelasnya juga menjadi aktif.
Nah, jadi di mana fungsi susu sebenarnya ini sebenarnya kalau gitu? Nah, yang saya ceritakan itu adalah orang-orang yang dari sejak masih sebelum menopause itu tidak rajin minum susu, tidak rajin makan makanan yang cukup kalsiumnya gitu ya. Saya nggak suka menggunakan tinggi kalsium, saya lebih suka menggunakan cukup kalsiumnya. Karena kalau ketinggian pun, kalsiumnya pun akan punya dampak negatif. Jadi yang cukup kalsiumnya. Nah, kalau misalnya orang-orang yang tidak cukup kalsiumnya pada saat dia sebelum menopause, nah pada saat dia sudah menopause, pada saat dia minum susu lagi percuma karena dia tidak akan bisa diserap lagi. Justru penghancurannya akan banyak. Nah, jadi kalau misalnya dia sudah tanda kutip menabung kalsium, walaupun dihancurkannya jadi lebih banyak, paling tidak kan kita sudah punya tabungan, Koriza. Paling tidak kita sudah punya tabungan kalsium di dalam tulang gitu. Jadi tulangnya tanda kutip lebih tebel lah gitu loh, lebih tebel, lebih kokoh, lebih kuat. Jadi dihancurkannya pun tidak sampai terjadinya kropos gitu. Memang akan dihancurkan, pelan-pelan memang pasti akan dihancurkan begitu menopause. Cuma karena kita udah punya tabungan dibandingkan dengan yang nggak ada tabungannya sama sekali gitu kan hasil akhirnya pasti beda. Oh iya Gitu. iya iya. Iya. Jadi kayak misalnya model Dokter Sally nih di usia 70 berapa Dokter Sally? 74 ya? 76 atau 74? Gitu. Masih kuat jalan, masih bisa ke mall dan sebagainya. Apakah itu tanda bahwa Dokter Sally ini punya tulang yang kuat, tabungan kalsium yang bagus? Nah, kalau misalnya dari tanda-tanda dan gejala, betul, iya betul. Tapi apakah di dalam badannya udah terjadi osteoporosis, kita nggak bisa tahu dari tanda dan gejala. Kita mesti melakukan pemeriksaan lebih dalam lagi, yang namanya bone densitometry nanti. Ya, densitometer untuk mengukur kepadatan tulang. Nah, itu akan lebih objektif. Kalau tanda dan gejala, memang kalau tadi Korizal cerita, memang nggak ada tanda-tanda osteoporosis di sana gitu. Tapi kita nggak bisa jadi patokan tanda dan gejala itu karena osteoporosis itu prosesnya adalah proses mikro kecil sekali. Jadi jangan mengandalkan tanda gejala gitu. Tapi kan juga ada proses dari itu kan genetik kan. Kita kan bisa lihat kayak mami saya kan sampai 95 keadaannya masih tetap. Adiknya nih yang di sini 86 nih masih jalan sama saya keliling-keliling terus ke Kelenteng kemana terus. Terus yang di Cianjur 88. Jadi dari 12 itu orang keluarga ya semua 80 begitu masih apa itu dari genetik juga bisa kan? Betul, Dokter Sally. Jadi genetik punya peran tentunya. Cuma kalau kita kan nggak bisa mengubah apa-apa kalau dari genetik itu. Kita hanya bisa menerima gitu kan. Kan kita nggak bisa milih orang tua saya nggak mau yang begini, kakek nenek saya nggak mau yang begitu gitu kan. Nah, jadi yang bisa kita ubah adalah pola makan kita, cara hidup kita gitu ya. Dan jangan lupa bahwa berjemur itu penting karena vitamin D yang kita makan itu bentuknya dalam bentuk yang tidak aktif. Ya, namanya provitamin D. Nah, dia akan diubah menjadi bentuk aktifnya, baru bisa dipakai ya kalau udah aktif. Nah, dia akan diubah menjadi bentuk aktifnya oleh bantuan matahari, oleh UVB terutama ya. Nah, jadi makanya perlu juga dijemur. Karena kalau nggak jemur, vitamin D-nya sebanyak apapun yang kita makan, bentuknya tidak aktif. Gitu. Tapi ada hubungannya nggak sama diabetes mellitus? Oh, diabetes mellitus. Ada nggak? Iya, hubungannya antara diabetes dengan osteoporosis ada, Dokter Sally. Nah, tapi di sini uniknya nih, kalau sampai penelitian sampai saat ini, diabetes sama osteoporosis, diabetes itu belum mengubah bone densitometrinya. Jadi BMD-nya itu masih normal. Tapi yang menderita diabetes mellitus, baik tipe 1 maupun tipe 2, tulangnya akan lebih mudah patah, lebih mudah fraktur. Gitu. Nah, diduga karena apa? Diduga karena ada peranan interleukin namanya interleukin 6, Dr. Sally. Interleukin 6. Dan interleukin 6 itu menghambat pembentukan sel tulang, gitu ya. Jadi sel tulangnya itu dihambat. Nah, belum lagi nanti ada hubungannya antara insulin dengan yang namanya osteokalsin namanya, Dr. Sally. Osteokalsin itu juga kalau insulinnya turun, osteokalsinnya akan diproduksi lebih banyak lagi dan itu akan tanda kutip menggerogoti tulang. Gitu. Jadi ada hubungannya antara diabetes dengan osteoporosis.
Terima Iya, kasih. Sama-sama, Dokter Sally. Saya lagi meskipun bingung. ada hubungannya Dokter Sally, tapi tetaplah berbahagia karena umur masih panjang, ya kan? Ini Amin. keturunan Dokter Sally usianya panjang semua ini. Masih Biasa, mau ke makanya Nias sama tadi saya Rizal. menarik tuh, ya. Tadi Dr. Freddy itu di slide pertama mengatakan pasti 2 akan terkena. Nah, untung saya berteman dengan Dr. Sally, jadinya saya bisa tertular umur panjang nih. Oke, sebelum kita lanjut, ini juga ada pertanyaan dari YouTube, ya. Kita akan break dulu sebentar untuk Yolan lewat dulu. Silakan Yolan. Ya, kita kembali lagi, Prativian, baik yang di Zoom maupun di YouTube channel, kembali lagi dalam acara Freddy's Journal, Belajar Sehat bersama Dr. Freddy, dan siang hari ini kita bicara akupuntur untuk osteoporosis. Ya, dari tadi kita udah bicara tentang penyebab osteoporosis, lalu siapa yang terkena, dan sebagainya. Dan ini sebelum Dr. Freddy melanjutkan penjelasannya, ada pertanyaan dari YouTube. Dari Ibu Rose, siang Dr. Freddy, saya mau tanya untuk vegetarian dan vegan, makanan apa yang dapat memenuhi kebutuhan kalsium sehari-hari? Karena Ibu Rose tidak minum susu. Nah, gimana Dr. Freddy? Ya, baik. Ibu Rose ya. Jadi gini, Bu Ros, kalau vegetarian itu kan ada 3 macam ya. Vegetarian yang biasa, ada yang ovo, ada yang lakto gitu kan. Kalau lakto itu berarti kan dia tidak minum susu, kalau yang ovo itu telur ya. Kalau ovo telur. Nah, jadi kalau misalnya Ibu Ros ini tidak minum susu, bisa diganti dengan makan makanan lain yang tinggi akan kalsium. Ya, contohnya makan makanan lain yang tinggi akan kalsium itu apa? Ya, saya nggak tahu Ibu Ros ini makan seafood apa enggak nih. Seafood termasuk daging atau diperbolehkan nih kalau untuk vegetarian.
Itu yang pertama. Terus kalau misalnya diperbolehkan, ya bisa tuh makan seafood-seafood. Bisa ikan, bisa apalagi udang, segala macam. Ikannya pun banyak macam. Bisa ikan tuna, ikan apalagi, ikan salmon, apapun lah ikan-ikanan gitu ya. Seafood itu tinggi kaya akan kalsiumnya dan vitamin D-nya juga. Nah, ikan teri juga kan. Nah, terus habis itu kalau misalnya nggak makan seafood gitu misalnya, kita bisa makan jamur-jamuran ya, jamur gitu. Nah, itu tinggi juga akan kalsium dan vitamin D-nya. Jadi itu juga bagus untuk osteoporosis. Kalau jamur kan dia masuknya tumbuh-tumbuhan ya, Ibu Ros. Jadi harusnya kan diperbolehkan kalau untuk yang vegetarian gitu. Nah, jadi bisa makan makanan seperti itu juga membantu untuk kalsium dan vitamin D-nya. Dan jangan lupa berjemur, karena kalau hanya dari makanan aja tanpa berjemur, itu akan kurang, gitu ya. Dan kalau ditanya, dok, berjemur itu berapa lama sih, gitu kan? Yang bagus itu sekitar setengah jam, Ibu Ros, ya. Setengah jam, ya. Boleh dibagi dua, 15 menit dikenain depan, 15 menit dikenain belakang, gitu ya. Atau mau dibagi dua, pagi sore juga boleh gitu. Terus nanti ada lagi pertanyaan misalnya, dok, jamnya yang bagus jam berapa sih untuk jemur gitu kan? Nah, kalau untuk tulang atau osteoporosis yang kita butuhkan adalah UVB, ultraviolet B. Jadi UV itu ada dua, ada A, ada B. Yang dibutuhkan kalau untuk tulang itu yang tipe B, ultraviolet yang B. Nah, UVB itu banyak di tengah hari, jadi di siang-siang hari itu banyak UVB. Nah, cuma jangan lupa bahwa kalau misalnya kita sering berjemur di siang-siang hari, itu juga akan meningkatkan risiko kanker kulit. Gitu ya, risiko kanker kulit. Belum lagi masalah kecantikan, kosmetik, dan lain sebagainya lah, timbulnya flek, timbulnya jerawat, dan sebagainya. Tapi dia meningkatkan risiko kanker kulit. Jadi kalau saran saya sih, ambil tengah-tengahnya lah. Jadi jangan terlalu pagi, jangan terlalu siang juga gitu ya. Jadi UVB-nya ada, dapat, tapi resikonya terkena kanker kulit itu juga tidak terlalu besar. Jadi kalau saran saya mungkin sekitar jam 9-an, itu tengah-tengah lah. Begitu, Kak Rizal. Oke, tadi saya pikir berjemur sampai kering. Itu. Iya. Oke, baik. Semoga Ibu Ros dapat menjawab. Kalau belum, silakan nanti bertanya lagi ya, Bu Ros ya. Nah, ada pertanyaan dari si Saruko nih. Buat para wanita yang sudah menopause, apakah terapi pemberian bantu mengurangi kekhawatiran osteoporosis? Atau ada terapi di dunia yang diakui oleh dunia kedokteran untuk mencegah atau mengurangi? Oke, buat si Saruko, memang betul. Jadi kalau untuk yang menopause itu ada yang namanya HRT ya. Jadi hormone replacement therapy. Ya, terapi pengganti hormon gitu bahasa Indonesianya, hormone replacement therapy. Cuma harus hati-hati karena kalau kita itu disuntik ya. Jadi karena hormon itu kan dia sifatnya kan protein. Jadi dia tidak bisa melalui saluran cerna. Kalau lewat saluran cerna dia akan dipecah gitu. Jadi hormon itu ya. Nah, kalau misalnya kita melakukan hormon replacement terapi itu bisa untuk mengurangi, nggak bisa mencegah ya karena itu suatu proses alami ya, tapi bisa untuk mengurangi gejala-gejala yang muncul akibat menopause. Salah satunya adalah osteoporosis. Nah, cuma jangan lupa harus waspada karena suntikan-suntikan hormon begini, hormon replacement terapi begini, itu kalau tidak sesuai dengan dosisnya itu meningkatkan risiko kanker. Gitu ya. Kalau laki-laki juga ada tuh, Korizal, si Saruko, dan teman-teman, ada yang dirasa kurang jantan gitu kan, terus disuntikin testosteron sendiri gitu kan. Nah, untuk tambah macho gitu kan, tambah laki gitu kan, laki banget gitu. Nah, akhirnya itu resiko terkena kanker, kanker prostat. Nah, begitu juga tentang perempuan nih. Kalau disuntikin hormon replacement terapi, disuntikin estrogen gitu, nah itu juga punya resiko kanker. Makanya kalau mau melakukan HRT, hormon replacement terapi, harus dalam pemantauan ketat dari dokter. Gitu ya, nggak boleh los sendiri, suntik sendiri gitu, itu nggak boleh. Karena resikonya cukup gawat nih, resikonya adalah kanker. Gitu. Tapi Dr. Freddy ya, saya ya pakai HRT itu udah bertahun, tapi bukannya estrogen, bukan. Jadi dari herb ya, tablet gitu. Nah itu masuk ke, jadi bisa pagi sama sore. Mula-mula cuma pagi aja udah cukup deh.
bisa bedain itu estrogennya, karena apa kan biasanya kan mata gatel kan kalau udah menopause kan garuk, Betul. tapi kalau pakai itu nggak gatel. Lagian juga kalau pakai gituan ya, jadi yang namanya tete itu jadi kenceng lagi. Ya lah, ternyata itu berasa kan artinya estrogennya kerja. Terus habis gitu lama-lama tuh nggak kayaknya perlu ini lagi, akhirnya saya pagi sore. Kenapa? Kalau enggak, wah kulitnya kering, matanya gatal gitu. Nah, itu kan hormon estrogennya bisa masuk ke dalam itu. Nah, itu buatan kayaknya herbnya itu buatan Singapura tapi dengan merek atau perusahaan obat merek. Merek Itu Enco ya. namanya. Dan itu akhirnya juga orang kalau nanya ke saya, kenapa kok saya kok gatal nggak baik-baik? Kalau saya kasih waktu saya praktek masih itu bisa. Jadinya ada hormon replacement terapi dengan tablet. Terus kalau memang juga nggak mau beli tablet-tablet, makanin tahu tempe saben hari deh. Efeknya ada. Oh, tahu tempe setiap hari. Tapi pernah juga ada pasien yang dalam itu buah dadanya ada berinjilan gitu kan. Saya cuma tanya, kamu makannya tahu tempe saben hari? Iya, stop ya tahu tempenya, hilang. Nah itu jadi hormon estrogen tuh kita bisa dapetin dari buat ke digestif, dimakan juga bisa gitu. Ya. Gitu. Jadi nggak usah disuntik. Oke. Ya. Oke. Itu tadi sharing dari Dr. Sally. Nah, kalau misalnya ini ada dari pertanyaan Sisaruko, Dr. Freddy, apakah ada terapi yang sudah diakui oleh kedokteran dunia? Apakah ada terapi tertentu untuk mengurangi atau mencegah osteoporosis? Kalau terapi yang udah diakui akupunktur, Sisaruko. Jadi udah ada nanti penelitiannya nanti di belakang akan dibahas ya. Penelitiannya udah diakui WHO gitu ya. Untuk osteoporosis itu bisa diperlambat ya karena itu proses alami. Jadi kalau misalnya kita sudah usianya sudah semakin lanjut gitu kan, pasti udah mulai ada osteoporosis gitu ya. Cuma itu bisa ditunda. Gitu. Itu suatu proses alami. Menopause nanti osteoporosis itu suatu proses yang alami, cuma bisa kita tunda. Jangan dulu deh, nanti dulu deh gitu. Oke, baik. Ini ada pertanyaan juga dari Ibu Sri, tapi saya pikir ini bagusnya dijawab terakhir ya. Karena Ibu Sri bertanya bagaimana cara melakukan atau mencegah osteoporosis. Ya, itu nanti kita jawab terakhir ya Dr. Freddy ya. Setelah kita menjelaskan akupunturnya. Nah, tapi sebelum saya menjawab itu, sebelum saya mempertanyakan itu, saya mau bertanya nih, kalau bicara osteoporosis, apakah ada level atau jenis-jenisnya, Dr. Freddy? Oh ya, ada. Jadi mungkin boleh tolong sambil dibuka slide-nya, slide yang berikutnya. Nah, ini. Jadi ada tipe-tipenya, betul, Korizal. Jadi osteoporosis atau pengeroposan tulang, kalau kita periksa secara objektif, gitu ya, itu kan dari BMD, bone mineral density, ya, kepadatan mineral tulang, bahasa Indonesianya. Ini biasa kita pakai namanya bone densitometry, namanya, nama alatnya. Nah, itu ada dua. Jadi ada yang primer, ada yang secondary atau sekunder. Osteoporosis itu. Jadi kalau mau tadi ditanya berapa tipe, ada 3 tipe kalau misalnya mau dikasih tipe. Tipe 1, tipe 2, tipe 3. Kalau yang primer itu ada tipe 1, tipe 2, kalau yang sekunder itu tipe 3. Nah, tipe 1 itu adalah yang osteoporosis yang karena menopause. Jadi postmenopausal osteoporosis. Osteoporosis setelah menopause. Gitu ya. Nah, itu yang tipe 1. Yang tipe 2 yang age-related osteoporosis. Ya, jadi ini osteoporosis yang terkait dengan usia. Ya, ini dua ini, yang tipe 1 yang postmenopausal, sama yang tipe 2 yang age-related, ini masuk ke dalam osteoporosis yang jenisnya primer. Begitu. Nah, terus kalau ditanya bedanya apa sih dok? Postmenopause itu kan juga berhubungan sama usia. Memang kadang-kadang ini overlap nih dua ini. Tapi jangan lupa bahwa kadang-kadang ada yang belum menopause, tapi mungkin usianya sudah mendekati menopause. Nah, ini
muncullah osteoporosis. Nah, ini yang namanya age-related osteoporosis. Misalnya mungkin ada yang usianya udah 40-an akhir, 50-an awal gitu kan, mungkin dia belum menopause. Ya, belum menopause, dia masih bisa menstruasi, bahkan mungkin menstruasinya masih normal, tiap bulan pun selalu datang menstruasinya. Tapi diperiksa sudah ada osteoporosis. Jadi ini masuknya ke tipe 2 yang age-related. Nah, terus yang ketiga, ini yang tadi salah satunya ditanyakan oleh Dr. Sally tadi, diseases or conditions that predispose to bone loss. Salah satunya adalah diabetes. Gitu. Jadi ada penyakit-penyakit tertentu, ada kondisi-kondisi tertentu, termasuk penggunaan obat-obatan ya. Jadi di sini juga ada obat-obatan tertentu yang membuat tulang itu kehilangan masanya, kehilangan massa tulang. Jadi tulangnya itu menjadi berlubang-lubang, gampang patah, gampang terjadi osteoporosis. Ya, jadi ada penyakit, kondisi ataupun obat-obatan yang menyebabkan osteoporosis. Ini namanya secondary osteoporosis atau yang tipe 3. Ya, jadi ada tipe 1, tipe 2, tipe 3. Begitu, Kak Riza. Penanganannya beda. Jadi kalau ditanya kenapa dibagi-bagi jadi tipe-tipe ini, karena penanganannya berbeda-beda. Begitu. Nah, sekarang bagaimana seseorang mengetahui bahwa dia pertama menderita osteoporosis, yang kedua osteoporosis tipe berapa? Yang pertama yang perlu kita tahu dulu adalah benar atau tidak dia terkena osteoporosis, itu dulu. Ya, sesuai dengan gambar di sini, yang tahapan pertama adalah decrease bone mineral density. Jadi kita perlu cek dulu nih, kita perlu cari tahu dulu, bener nggak sih dia terkena osteoporosis, karena gejala nggak bisa dijadiin patokan ya, tadi ya, di awal gejala tidak bisa dijadiin patokan, karena banyak yang osteoporosis tapi belum ada gejalanya. Jadi jangan nungguin gejala, ya terlalu terlambat. Jadi sebelum ada gejala, mungkin sudah ada osteoporosis, dicek dulu nih kepadatan tulangnya pakai bone densitometry. Mungkin boleh digeser ke slide berikutnya sih, kalau nggak salah ada gambar deh. Nah ini, ya jadi ini gambarnya. Jadi kalau ini kita punya 3 gambar. Gambar yang kanan atas deh, itu salah satu alat yang namanya bone densitometry. Ya, jadi posisi kita tiduran, terlentang, lalu kita akan difoto. Ya, kita akan difoto, kita akan bisa ngelihat kepadatan tulangnya. Nah, itu namanya bone densitometry. Jadi kita cari tahu dulu kepadatan tulangnya, benar nggak kita menderita osteoporosis itu. Nah, terus kalau ditanya, ada nggak sih ukurannya gitu kan? Secara WHO itu sudah ada ukurannya nih, Bapak Ibu teman-teman Brativian. Kalau dari bone densitometry tadi, densitometer tulang atau kepadatan tulang, kita ukur, kalau yang namanya normal, itu range-nya antara -1 sampai +1. Ya, itu yang warnanya hijau. Ya, -1 sampai +1 itu normal bone density range. Gitu. Nah, kalau sudah mulai turun, antara -1 sampai -2,5, itu namanya osteopenia. Belum osteoporosis, tapi sudah menjurus ke arah situ. Hampir-hampir osteoporosis. Ya, -1 sampai -2,5. Itu yang warnanya kuning atau orange itu di gambar itu. Nah, kalau sudah di bawah 2,5, di bawah -2,5, itu sudah masuk ke dalam osteoporosis. Ya, jadi itu yang warnanya merah itu kalau di gambar, warnanya merah -2,5. Ya, jadi nanti dari hasil bone densitometry tadi, bone densitometer itu nanti kita lihat tuh angkanya berapa. Kalau misalnya masih 0,5, oh berarti masih normal. Kalau misalnya udah -3, nah itu berarti udah ada osteoporosisnya. Ya. Nah, kalau yang terjadi di dalam tulang itu seperti itu. Kalau yang di gambar bawah. Kalau normal itu tulangnya itu memang ada lubang-lubang, ada pori-porinya, ya, tapi tidak besar-besar. Kecil-kecil. Kalau sudah osteopenia itu sudah mulai tambah besar, dan kalau sudah osteoporosis itu lubangnya sudah banyak sekali. Nah, bayangkan kalau misalnya itu terjadi di tulang yang utuh gitu ya. Nah, itu gampang sekali patah karena rongganya itu banyak kosong. Udah banyak rongganya itu tulang-tulangnya. Gitu. Begitu, Kak Rizal. Wow, ini menarik banget ya. Apa namanya? Tapi saya baru hari ini melihat bahwa cara mendeteksi tentang kepadatan tulang melalui mesin X-ray detector ini ya. Iya, namanya bone densitometer namanya.
Di setiap rumah sakit ada tuh ya? Hampir semua, nggak di semua rumah sakit, tapi hampir semua itu ada. Karena alat ini sebenarnya bukan alat yang baru nih, Ko Rizal dan teman-teman Protivian. Bukan alat yang baru, cuma memang entah kenapa tidak terlalu populer dibandingkan dengan CT scan, MRI gitu kan. Nah, apalagi PET scan gitu. Nah, itu lebih populer. Cuma kalau bone densitometer ini tidak terlalu populer, walaupun alatnya ini sebenarnya bukan alat baru. Jadi hampir di semua rumah sakit hampir semuanya ada. Bedanya Menarik. sama bone scanning apa, Dok? Oh beda. Ini siapa? Bu Sri. Ya, Ibu Sri. Iya. Beda Ibu Sri. Jadi kalau misalnya bone densitometer itu nanti yang diukur adalah kepadatan tulangnya. Tapi kalau bone scan itu nanti yang dilihat ada apa nggak di tulangnya. Misalnya ada massa, ada metastasis, misalnya ada kanker gitu kan yang menyebar ke tulang dan segala macam. Saya sering tuh, Dok, bone scanning. Bone scan ya. Nah, boleh nggak apa-apa Ibu untuk medical check up ya tulangnya. Ya, setelah operasi. Nah, boleh Ibu, nggak apa-apa. Nah, cuma yang dilihat bukan kepadatan kalau bone scan itu. Oh iya, Berarti metastasenya ya. Betul. Ya. Makasih, Ibu Dok. Sri harus sekali-sekali periksa ini nih, mesti dideteksi ya Iya, untuk ini. benar. Iya nih, udah tua nih. Dan nggak sakit kok. Dan nggak sakit, nggak invasif juga, jadi tenang aja. Iya, tapi yang menarik, kenapa alat ini tidak terlalu populer seperti CT scan dan sebagainya? Apakah orang takut untuk menerima kenyataan bahwa tulangnya rapuh atau mahal? Kalau bicara soal mahal, saya pikir tidak ya. Mungkin harganya itu sepantaran CT scan atau bahkan lebih murah daripada CT scan, Ko Rizal. Gitu. Jadi mungkin kalau misalnya top-topnya mungkin mirip lah seperti CT scan top-topnya. Jadi saya pikir kalau soal mahal atau murah itu bukan yang menjadi soal, bukan menjadi isu. Nah, tapi kalau ditanya kenapa kurang populer seperti CT scan, MRI, saya pun kurang tahu, Ko Rizal, kenapanya. Osteoporosis jarang diperdebatkan. Oh gitu ya. Ya, Bisa jadi. jarang diperhatikan. Iya ya, karena mungkin nggak ada rasa penting kali ya. Orang pikirnya osteoporosis adalah penyakit orang tua. Mungkin itu kali ya, sehingga dari sejak masih usia-usia 50-an, mereka juga memeriksakan diri ya. Atau mungkin dianggap lumrah, Nah. Ko Rizal. Osteoporosis, ya udah biasa gitu kan. Jadi bukan dianggap suatu hal yang penting. Iya. Iya. Sudah tua ini gitu ya, dia pikir. Nah, Ya. mungkin karena Oke. itu. Nah, tadi ketika si Saroko bilang bahwa apakah ada terapi khusus. Nah, tadi Dr. Freddy bilang, satu-satunya terapi adalah akupuntur. Nah, saya mau tahu nih, apakah sudah ada penelitiannya, Dok? Oh, penelitian. Baik, penelitian sudah ada, Ko Rizal. Mungkin boleh tolong dibuka slide-nya, penelitian tentang akupunktur. Nah, ini. Ya, mungkin boleh dikecilkan dulu. Nah, ini. Jadi, ini agak panjang ya, jadi saya bagi dua ya, kanan-kiri. Tapi ini berlanjut kok, dari yang kiri terus berlanjut ke yang kanan. Nah, ini dipublikasi tanggal 4 April 2018, ya, jadi sekitar 3 tahun yang lalu. Ya, ini kalau teman-teman nanti mau mencari di internet, bisa masukkan judulnya The Effectiveness of Acupuncture for Osteoporosis. Ini saya ambil lagi yang Systematic Review and Meta-Analysis. Ya, seperti biasa, ini adalah penelitian yang rankingnya paling atas, yang ranking 1, ya. Meta-analisis, systematic review itu adalah penelitian yang paling atas, paling tinggi lah tingkatannya. Nah, terus yang saya beri garis warna merah itu adalah kesimpulannya tuh, ya, sepotong-sepotong saya beri garis merah. Jadi, warm acupuncture could increase the bone mineral density. Jadi, akupunktur kan memang ada modalitasnya macam-macam ya. Seperti di topik pertama kita kan, kalau masih ingat di topik pertama itu kita membahas tentang ada berbagai macam modalitas akupunktur. Jadi, nggak cuma jarum aja. Nah, warm, pemanasan, itu juga termasuk salah satu modalitas akupunktur. Jadi, warm acupuncture itu bisa meningkatkan kepadatan mineral dari tulang. Ya, selain kepadatan mineral dari tulang,
pemanasan itu juga meningkatkan serum kalsium. Jadi kalsiumnya juga bisa ditingkatkan, dan estradiol. Estradiol itu adalah estrogen, ya, hormon estrogen, estradiol. Nah, dia juga bisa meringankan rasa nyeri, relief pain. Ya, jadi kalau ditanya daripada HRT, daripada estrogen, akupunktur pun juga bisa meningkatkan kadar estrogen, gitu ya. Jadi daripada masukin hormon dari luar, dengan akupunktur, estrogen itu muncul dari dalam badan, jadi bukan ditambahin dari luar, gitu. Compared with Soul Western Medicine, jadi dibandingkan dengan obat-obatan tunggal, obat-obatan aja, gitu ya. Nah, itu yang warm, itu yang pemanasan. Yang kedua, elektroakupunktur, jadi pakai listrik nih, akupunktur yang disambungkan ke kabel listrik. Ini dia juga bisa menurunkan rasa nyeri, karena kalau udah mulai kropos, mulai osteoporosis, itu muncul rasa nyeri ya, muncul rasa nyeri. Tapi jangan mengandalkan gejala, karena itu biasanya sudah di akhir-akhir tuh baru muncul gejala. Terus bisa meningkatkan level dari serum kalsium, dia meningkatkan kalsium lagi, ya, dibandingkan dengan Soul Western Medicine, berlanjut ke sebelah kanan, compared with Soul Western Medicine. Nah, itu yang disambungkan dengan listrik, elektroakupunktur. Nah, kalau yang jarum aja, needling, could relieve pain, meringankan rasa nyeri, ya, dibandingkan dengan obat-obatan aja. Nah, jadi kalau dibandingkan dengan obat-obatan, akupunktur dengan berbagai macam modalitasnya lebih bagus daripada obat-obatan aja. Nah, terus kalau tadi kan ada 3 tuh yang dibandingkan. Ada warm, ada elektroakupunktur, kabel, listrik, dengan jarum aja. Nah, ini dibandingkan nih 3-3-nya. Jadi modalitas akupunktur apa sih yang paling bagus? Nah, ternyata yang warm acupuncture seem to more effective than electroacupuncture and needling. Ya, itu yang di gambar kanan yang paling bawah. Warm acupuncture seem to more effective than electroacupuncture and needling for osteoporosis. Jadi kalau ditanya dibandingkan bagus mana sih dok antara pemanasan, antara listrik, antara jarum aja, ternyata yang paling bagus itu adalah pemanasan. Gitu. Jadi metode akupunktur yang paling bagus untuk osteoporosis itu adalah pemanasan. Ya, jadi ini sudah diakui WHO, sudah ada penelitiannya, bahkan yang tingkatannya paling tinggi. Begitu, Ko Rizal. Terima kasih, Dr. Freddy. Berarti memang sudah jelas ada ada penelitian dari WHO sendiri ya. Nah, sebelum kita bertanya lebih lanjut ya, satu pertanyaan sebelum kita break iklan. Bagian tubuh mana sebenarnya yang perlu ditusuk kalau seseorang mengalami atau mencegah osteoporosis ini? Ya, kalau bagian tubuh mana, bagian tubuh tentu dari atas ke bawah ya, dari kepala ditusuk, dari punggung, dari tangan, dari kaki itu juga ditusuk. Itu untuk terapi gejalanya. Ya, nah tapi kalau untuk terapi penyebabnya tergantung dari penyebabnya. Misalnya kayak tadi ada diabetes, otomatis kita tusuk titik-titik untuk diabetes. Misalnya lagi dia ada intake-nya kurang gitu, misalnya dari suplai makanannya kurang, dia tidak bisa makan yang cukup bergizi. Nah, otomatis kita berikan titik-titik untuk merangsang nafsu makan gitu misalnya. Nah, terus apalagi misalnya ada orangnya sulit tidur, jadi ada gangguan hormon estrogennya terganggu gitu kan. Nah, kita berikan juga titik-titik hormon, kita berikan juga titik-titik untuk tidur. Nah, itu terapi untuk penyebabnya. Tapi kalau terapi untuk gejalanya, biasanya kita berikan ada di kepala, di punggung, di tangan, di kaki. Begitu, Pak. Lengkap banget. Iya, karena osteoporosis itu prednison terlalu banyak kan menyebabkan osteoporosis. Terapi prednison, kortikosteroid. Ya, betul. Kortikosteroid jangka panjang kan menyebabkan osteoporosis. Betul, Ibu Sinta ya, Bu. Ya, betul. Jadi memang salah satu obatnya yang tadi yang tipe 3 ya, tipe 3 osteoporosis itu salah satu obat-obatan itu adalah kortikosteroid. Berbagai macam jenisnya, ada prednison, ada dexamethasone, ada methylprednisolone. Nah, itu semua yang diminum maupun disuntikkan itu semua resiko munculnya osteoporosis. Kalau dipakai dosis besar, jangka panjang. Tapi kalau dia dipakai dosis kecil, jangka pendek,
gitu ya, mungkin hanya beberapa hari, itu nggak bikin osteoporosis. Maksudnya jarumnya titiknya yang mana gitu. Kalau buat kortikosteroid. Titiknya yang mana untuk kortikosteroid? Maksudnya gimana, Bu? Kortikosteroid itu kan obat ya? Osteoporosis karena kelebihan karena kortikosteroid itu titiknya yang mana gitu. Oh, oke. Jadi Jenis. yang pertama, Ibu Sinta, itu yang jelas yang pertama harus kortikosteroidnya pelan-pelan dihentikan ya. Itu yang Nggak pertama. bisa karena itu buat asma. Asma sebenarnya bisa kok, Bu. Jadi lepas Nggak bisa dihentikan, jadi kan semprotan. Jadi, semprotan. Oke. Iya. Oke, kortikosteroid semprot ya. Kalau misalnya begitu, titik akupunkturnya itu biasanya ada di daerah punggung, ya. Otomatis dia juga bisa mencegah munculnya asma, Ibu Sinta. Relapse dari asmanya, gitu. Jadi supaya dia tidak muncul asmanya, jadi semprotannya itu juga bisa dikurangin pelan-pelan. Gitu. Nah, kalau misalnya itu sudah bisa dikurangin pelan-pelan, otomatis efek dari kortikosteroid di badannya kan juga akan berkurang. Gitu. Pakai moksa jadi ya. Pemanasan, betul. Dokter Sinta ya. Saya tadi dikasih tahu Pak Korizal, ini Dokter Sinta. Jadi Dokter Sinta betul. Jadi pakai moksa itu bagus kalau misalnya untuk osteoporosis dibandingkan dengan TDP. Jadi kalau misalnya untuk ini pemanasan, pakailah moksa aja. Kalau bisa malah moksa yang berasap, Dokter Sinta, yang ada asapnya. Moksa ada yang nggak berasap. Ada. Moksa ada dua jenis, ada yang berasap, ada yang smokeless, yang biasa warnanya hitam kayak cerutu gitu. Nah, itu biasanya yang smokeless, yang nggak ada asapnya. Cuma tetap lebih bagus yang ada asapnya. Oh, yang dari cengkai itu berasap ya? Ya, daun hei. Artemisia vulgaris. Daunnya namanya daun Artemisia vulgaris atau daun hei tadi Ibu Sri bilang, betul. Oh. Gue kok. Oh, Dokter Sally yang ngomong ya? Boleh. Dokter Sally biasa dia. Itu apa tuh? Dokter Sinta. Oh, betul. Itu moksa yang berasap. Itu moksa yang berasap. Oke. Terima kasih, Dokter Sinta. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Ya, terima kasih. Bisa nanya? Terima kasih. Ya, Ibu Sri, silakan. Ya, saya mau nyambung kasusnya Dokter Sinta itu Dokter Freddy. Iya, Ibu Sri. Untuk asma itu kan kalau secara tradisional ya, kok itu berhenti kan sih? ada sifatnya panas dan dingin kan. Ya. Kalau dia sifatnya panas, kita jangan pakai moksa kan? Betul. Kalau yang sifatnya panas jangan pakai moksa. Ya. Kalau yang sifatnya panas kita pakai jarum. Iya, gitu. Jadi hati-hati juga itu Dokter Sinta ya, lihat ini sifat asmanya. Terus kemudian Dok, saya mau bertanya nih karena sudah lansia ya. untuk membalance turunnya estrogen, kita bisa nggak menggunakan titik yang di sini? Titik yang di sini yang di hormonal. Yang di telinga ya? Iya. Endokrin telinga bisa? Endokrin telinga bisa. Atau hijau SP6 juga bisa. Nah, selain jarum, bisa nggak kita gunakan magnet yang ditempel? Jadi kita tekan-tekan. Khususnya untuk kita yang udah lansia kan pencet-pencet. Itu berefek nggak? Langsing ntar. Enggak lah. Terus itu ada 3 pertanyaan Dok ya. Jadi itu Ibu Sri udah langsing begitu, apalagi untuk osteoporosis ini secara akupuntur memang bagus sekali. Nah, untuk menguatkan tulang kita bisa menggunakan BL23 ya, ditambah titik KI3.
Terus bisa ditambah juga dengan titik dominan tulang ya dok, di L11. Apakah itu bagus? Makasih dok. 3 pertanyaan. Iya, bagus Ibu Sri. Jadi memang betul. Jadi kalau untuk titik-titik yang tadi itu, saya jawab dari yang terakhir dulu ya. Jadi yang 3 titik itu memang betul Ibu Sri. Jadi bagus buat tulang osteoporosis gitu ya. Sensu kan memang buat ginjal karena ada pengaruh dari genetikanya kan ya. Nah, BL23. Bisa juga kita berikan titik dominan tulang, itu bisa kita berikan juga. Bisa juga tadi ya, titik endokrin, tadi endokrin bisa di telinga, ada endokrin telinga, bisa juga yang tadi Dokter Sally katakan di SP6, di titik endokrin tubuh, ya di SP6 di dekat mata kaki situ. Saninchiao, betul, namanya Saninchiao. Nah, itu juga bisa Ibu Sri. Ada juga yang memakai GV20 tuh Pai Hui, itu juga bisa dipakai. Gitu. Itu juga suka dipakai. Ada juga yang memakai titik yang Ling Chuan Ibu di 34. Titik apa dok? Yang Ling Chuan. Yang Ling Chuan, ya, titik dominan tendon ya. Ya, itu juga bisa dipakai karena osteoporosis itu kan berhubungan dengan gerakan ya Bu. Jadi selain titik dominan tulang, titik dominan tendon juga ada yang memakai itu gitu. Nah, tapi terlepas dari berbagai macam titik-titik tadi itu, yang paling bagus memang adalah yang pemanasan warm tadi dengan moksa gitu. Kalau untuk osteoporosisnya gitu. Terus tadi pertanyaannya apa lagi ya? Saya nggak lupa. Kenapa Bu Sri? Ada yang pertama kan mengenai untuk hormonal, ya itu. Yang kedua tadi masalah asmanya Dokter Sinta tadi. Ya. Yang ketiga ya titik-titik ini udah terjawab. Oh, udah terjawab semua. Oke, ya Ibu Sri. Gitu. Sama-sama Ibu. Ya, Bu Sri, semoga awet muda ya. Udah 75 loh. Nanti Desember 75 gue. Waduh, perlu dirayakan ini. Itu si Saroko udah dua. Nggak ngelihat sekarang awet muda kelihatannya. Aku puntur. Kirain baru 65. Dia mah nusuk sendiri. 11 Desember 46. Waduh, luar biasa. Oke, sebelum kita break dulu sebentar ya, Yolan mau lewat. Silakan Yolan. Kenapa perlu belanja di MK Mart? MK Mart ada karena sebuah tujuan besar untuk membantu sesama anggota MK serta masyarakat luas agar bisa berbisnis di platform yang sama dengan konsep Mindful MK. Dengan berbelanja di MK Mart, kita ikut peduli pada pembangunan karakter di Indonesia. Karena sebagian dari hasil penjualan akan didonasikan kepada Yayasan Karakter Eling Indonesia yang akan mengadakan program sosial untuk menumbuhkan karakter Eling di anak dan keluarga Indonesia. Yuk kita dukung kemajuan karakter Indonesia dengan berbelanja di MK Mart.
Kita kembali lagi dalam Freddy's Journal Akupuntur untuk osteoporosis. Tadi kita udah bicara tentang penelitian, lalu ditusuk bagian mana, dan yang paling bagus moksa ya. Nah, mungkin sebelum saya mengajukan pertanyaan lain, ada yang ingin bertanya dari Zoom ini? Si Saroko ingin bertanya? Mungkin satu saja, Bro. Boleh. Apakah olahraga juga termasuk salah satu ini ya? Maksudnya bukan terapi mungkin ya, olahraga mungkin bisa jadikan satu keaktifan yang bisa mengurangi osteoporosis ya, dokter. Terima kasih. Oke, silakan Dr. Freddy. Ya, baik. Terima kasih si Saruko. Jadi betul. Jadi kalau olahraga dia memang bukan suatu pengobatan atau terapi, tapi dia juga bisa membantu untuk mencegah atau sedikit memperbaiki lah osteoporosisnya itu. Kenapa begitu? Karena pertama, pada saat kita olahraga tentu kita terpapar sinar matahari ya, itu yang pertama. Kalau kita olahraganya outdoor. Nah, terus yang kedua, karena pada saat kita olahraga kan kita menggerakkan badan kita. Gitu ya, menggerakkan badan kita, otomatis aliran darahnya menjadi lebih lancar. Jangan lupa bahwa tadi seperti diabetes tadi, kenapa berpengaruh terhadap tulang? Karena tulang pun juga diperdarahi. Tulang pun punya pembuluh darah di dalamnya untuk memberikan makan terhadap si sel-sel tulangnya itu. Jadi dengan olahraga, aliran darahnya menjadi lebih lancar, termasuk aliran darah yang ke dalam tulang. Gitu, itu yang kedua. Terus yang ketiga, dengan olahraga itu otomatis kita akan menambah tanda kutip load dari si tulangnya itu. Jadi kita melatih tulang itu menjadi lebih tanda kutip ya tahan banting gitu loh. Gitu. Jadi tulangnya itu menjadi lebih kokoh, lebih kuat begitu. Dengan kita melakukan olahraga, kita mau jogging, kita mau lari, kita mau apa lagi berenang gitu ya. Nah, itu menambah load, menambah beban terhadap si tulangnya itu. Asal dengan catatan olahraganya ini dilakukan dalam kondisi sehat ya. Misalnya kalau misalnya udah ada masalah di lutut gitu ya, otomatis kita tidak sarankan lagi berlari gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita masih sehat gitu ya, olahraga apapun itu bagus untuk tulang. Gitu, si Saruko. Dalam arti apa ya, struktur tulang itu juga masih bisa dipertahankan begitu gitu ya. Maksudnya spornya dari tulang itu bisa dipertahankan dengan aktivitas olahraga itu ya. Maksudnya apakah maksudnya kalau misalnya tidak diimbangi dengan gizi misalnya ya, tapi olahraga terus itu juga pasti mempunyai efek yang tidak begitu bagus ya, dokter ya. Betul, supply tetap harus ada sih Saruko. Jadi supply-nya tetap harus cukup. Andai kata kayak apa ya, mobil gitu misalnya atau motor gitu misalnya. Kalau misalnya lama didiemin, otomatis kan dia juga akan soak, akan rusak begitu. Kalau nggak dipakai, nggak digerakin sama sekali. Nah, tapi kalau overuse, terlalu berlebihan dipakainya, itu juga akan rusak. Begitu juga kalau si mobil atau motor itu nggak dapat bensin, otomatis kan juga nggak bisa jalan. Jadi supply tetap harus ada, tetap harus digerakkan, cuma tidak boleh overuse. Jadi ibaratnya seperti itu. Terima kasih, Dok. Sama-sama. Dr. Freddy, saya lihat gini, orang menganjurkan kan sehari 10.000 step kan ya. Tapi kalau buat kita orang tua ya, kayaknya nggak mungkin deh, jangan. Karena saya lihat yang setiap hari 5.000, dia paksain di bawah terus jalan gitu. Akhirnya kena yang lainnya, jadi lututnya sakit sampai nggak bisa jalan. Jadi maksud saya, kita olahraga tapi mesti lihat kapasitas kita. Makin kita tua nggak mungkin juga sepertinya kayak gitu ya kan, nggak bisa 10.000. Betul, setuju Dokter Sally. Jadi memang betul sesuai dengan kapasitas orang-orang. Kalau kita bicara tentang orang yang jarang latihan dengan orang-orang yang sudah biasa maraton gitu kan, walaupun umurnya sama, tentu kapasitasnya berbeda. Jadi kita atur sendiri, kita menyesuaikan sendiri. Kalau kita nggak mau pakai trainer, kita sesuaikan sendiri kapasitas kita sampai sejauh mana kita bisa. Dan kalau bisa kita mendekati maksimal. Gitu. Jadi kalau kita mendekati maksimal olahraganya, otomatis kapasitas kita akan bisa semakin bertambah. Gitu.
Jadi katakanlah kapasitas kita misalnya 5.000, ya udah kita misalnya 4.000, 4.500 itu fine, oke, nggak apa-apa. Cukup. Tapi jangan kapasitas kita 5.000 kita pakai cuma 1.000 gitu kan, ya jauh sekali bedanya. Gitu. Oke. Itu ada pertanyaan, makanan apa yang yang mencegah osteoporosis selain susu? Buat yang vegan, vegetarian. Iya, Dokter Sinta ya. Ya, tadi Dokter Sinta Itu juga. ada di chat tuh, saya baca. Itu tadi. Ya. Jadi kalau untuk yang makanan lain selain susu buat yang vegetarian itu bisa dengan makan seafood gitu kan. Tadi Dokter Sally juga sharing tentang tahu tempe gitu kan, itu juga bisa gitu. Jadi kalau misalnya dia tidak pantang terhadap seafood, bisa dicoba seafood, ikan, udang gitu ya. Ikan juga macam-macam jenisnya, itu juga bisa. Atau jamur juga bisa, itu meningkatkan kepadatan tulang karena dia mengandung vitamin D dan kalsium gitu. Atau apa ya? Atau ikan teri bagus karena dia ada tulangnya di dalamnya gitu. Vegetarian kan nggak makan barang hidup. Seafood juga nggak makan berarti ya. Cuman tanaman ya. Angin. Oh gitu Makan ya. tanaman. Oke. Vegetarian. Iya, kalau misalnya begitu ya berarti mungkin bisa dicoba tahu tempe, bisa dicoba jamur gitu. Itu tanam-tanaman. Iya. Oke. Baik. Terima kasih Dr. Sinta. Kita kembali lagi Dr. Freddy. Kalau kita bicara akupuntur, itu berapa lama orang harus diakupuntur? Dan tadi osteoporosis kan ada level 1 sampai 3 ya. Apakah ketiga-tiga level ini dapat diakupuntur? Oke. Saya jawab dulu yang kedua ya. Yang kedua itu semuanya bisa diakupunktur, Korizal. Yang tipe 1, 2, 3 semuanya bisa diakupunktur. Gitu. Cuma kalau ditanya misalnya mana yang lebih mudah, mana yang lebih sulit, itu bervariasi. Misalnya kayak tadi ya, ada kondisi dia minum obat terus-terusan gitu kan. Nah, itu gampang-gampang susah tuh ngaturnya, gimana caranya meramu supaya obatnya bisa diturunkan pelan-pelan, syukur-syukur kalau bisa di-stop, syukur-syukur. Kalau nggak bisa ya dibuat seminimal mungkin. Atau misalnya ada dia sudah menopause gitu kan. Nah, kan kita nggak mungkin membuat supaya dia menstruasi lagi gitu, kecuali dengan HRT gitu. Nah, jadi itu juga kita bisa terapi akupunktur juga gitu. Jadi tiga-tiganya bisa, Korizal. Nah, cuma kalau tadi ditanya berapa kali, ya sebaiknya kalau saran saya sih coba dulu 10 kali, karena ini terapinya terapi jangka panjang. Kita nggak bisa ngobatin osteoporosis jangka pendek. 1 kali penusukan, 2 kali penusukan, terus kita berharap osteoporosisnya hilang, itu hampir mustahil lah. Jadi ini terapi jangka panjang, bukan jangka pendek. Oke. Nah, apakah setelah orang diterapi lewat akupuntur itu masih tetap boleh minum obat-obatan atau suplemen kayak begitu? Oh, boleh. Jadi kalau obat-obatan osteoporosis itu juga minumnya ada caranya loh, Korizal dan teman-teman Prativian. Jadi nggak sembarangan kayak kita minum minum vitamin C gitu kan, kita minum gitu udah selesai gitu. Obat-obatan osteoporosis yang setahu saya ya, itu biasa diminumnya itu pagi hari, terus habis itu setelah minum itu tuh jangan langsung rebahan gitu ya. Jadi posisi badannya itu harus tetap tegak gitu ya. Jadi jangan minum habis itu kita tidur-tiduran di kasur gitu, nggak bisa seperti itu gitu. Jadi ada caranya, karena kalau nggak dia akan menimbulkan iritasi di kerongkongan kita gitu. Jadi kita harus tetap tegak supaya gravitasinya kan ke bawah, jadi nggak balik lagi obatnya ke atas. Nah, jadi itu cukup menyiksa juga tuh, kalau cukup agak merepotkan kalau minum-minum obat osteoporosis. Tapi boleh dikombinasi dengan akupunktur dengan obat-obatan osteoporosis. Nah, nanti pelan-pelan obat osteoporosisnya itu bisa diturunkan perlahan-lahan. Oke. Itu tadi bicara habis minum obat harus tetap tegak. Berapa lama tegaknya, Dok? 1 harian? Alendronat ya, mesti tegak setengah jam. Sekarang ada infus, dokter, infus Aklasta. Itu setahun sekali. Ya, kecuali kalau mau infus bisa infus. Nah, tapi kalau misalnya mau yang diminum ya harus tegak dulu seperti itu. Betul, Dokter Sinta. Nah, terus kalau ditanya tegaknya berapa lama? Tegaknya beda-beda.
Iya, ada antara setengah jam sampai 1 jam biasanya. Gitu. Jadi supaya si obatnya itu masuk ke lambung, keburu dicerna dulu sebelum balik lagi ke atas gitu. Jadi jangan langsung rebahan. Cuman infus itu mahal, aman ya. 5 juta, hampir 6 juta ya. Mahal ya, Dokter Sinta ya, infus ya. Tahun sekali. Mm-mm. Soalnya saya pakai, saya ada osteoporosis. Oh. Ya karena asma itu. Karena Ya, terima asma. kasih. Iya. Nah, sekarang nih Dok, menjelang akhir mau menjawab pertanyaannya Ibu Sri. Dari tadi udah nunggu aja nunggu. Pertanyaan Ibu Sri. Masih ada mau nanya. Apa yang harus dilakukan untuk mencegah? Boleh. Nanya dulu deh, Dokter Freddy. Itu Ya. tadi kan pemanasan dengan moksa. Ya. Apakah sama efeknya kalau kita gunakan TDP, Dok? Misalnya di sensunya kita panaskan dengan TDP juga. Apakah ada beda nggak sama moksa? Oke, jadi begini Bu Sri, jadi kalau misalnya TDP, biasa saya pakai itu kalau yang target yang kita mau tuju itu luas. Lebih luas. Permukaannya, betul, luas permukaannya. Jadi kita menggunakan TDP karena kan dia bentuknya kan lampu gitu ya, lampu gitu, dan terus kan permukaannya yang terkena akan luas. Nah, sedangkan kalau moksa, biasa saya pakai itu kalau misalnya yang kita tuju targetnya itu kecil, tipis gitu ya, sempit, nah tapi kita butuh penetrasi yang dalam. Nah, itu biasa kita menggunakan moksa. Gitu. Jadi kalau misalnya untuk tadi yang titik-titik yang tadi ya, BL23, segala macam itu, biasanya saya menggunakan moksa. Karena yang kita tuju kan cuma satu titik. Kita kalau tuju dengan moksa jarum, Dok? Moksa jarum boleh. Moksa jarum. Jadi moksanya ditempelin di jarumnya ya, ditancepin ke jarumnya gitu. Boleh, nggak apa-apa. Cuma hati-hati abunya suka jatuh, jadi perlu dialasin itu. Ya, saya pernah sampai dimakiin sama emaknya pasien. Dikasih alas, Pak. Betul, perlu dikasih alas. Heran loh. Sampai dia ngamuk. Aduh, udah deh pokoknya pengalaman deh. Iya. Satu titik. Sekarang, satu titik apa, Dok? Misalnya yang tadi, Dokter Sinta, yang BL23 sensu tadi itu. Karena kan osteoporosis tentu ada pengaruh gitu. Gimana dokter barusan dokter bilang moksa, akupunktur moksa satu titik apa? Salah satunya itu BL23. Ya, saya sekarang baru tahu kenapa Dr. Freddy nggak pernah pakai moksa ketika saya akupuntur sama beliau. Karena bidang saya terlalu luas untuk dipakaikan moksa. Ya, jadi saya ngerti sekarang. Oke. Jadi, oke. Mas Rizal, kalau tusuk jarum sama Dr. Freddy, kita ditusuk CV4 sama CV6, jarum moksa, bagus tuh. Supaya apa itu? Kanan ya. Supaya ngaceng terus tuh. Ngaceng terus ya. Percuma kenceng, anak udah 3. Ya emangnya urusan apa sama anak? Oh, ajarin Dokter kita bahasnya di lain kali ya. Nah, itu yang penting. Jangan main nusuk-nusuk aja tapi nggak tahu caranya. Ini jawab dulu ini. Bagaimana cara mencegah Dr. Freddy untuk mencegah osteoporosis? Pertanyaannya Ibu Sri. Ya, oke, baik. Boleh tolong ditampilkan slide selanjutnya. Cara pencegahannya ya. Cara pencegahannya sebenarnya ada banyak nih. Ya, jadi ini yang tadi saya katakan. Jadi kalau ditanya pencegahannya, ini saya tampilkan di gambar yang sebelah kiri dulu ada 8 cara. Ya, yang pertama hindari ya minum-minum alkohol.
Ya, tapi kalau sekarang kan alkohol banyak dipakai untuk sanitizer ya, jarang untuk diminum ya. Nah, tapi kalau diminum harus hati-hati, kalau bisa dihindari ya. Nah, terus yang kedua Yolan, tolong di Zoom, tolong Yolan. Tapi Dokter Freddy katanya bisa ngurangin kolesterol. betul, betul. Dokter Sally betul. Jadi untuk alkohol dalam jumlah yang sedikit ya, itu bisa untuk mengurangi kolesterol. Betul. Ya, mungkin sekitar 1 sloki dalam 1 minggu atau itu bisa dipakai untuk mengurangi kolesterol. Tapi kalau misalnya alkoholnya terlalu berlebihan, banyak, dia akan mengurangi kalsiumnya. Ya, dia akan mengikat kalsium. Jadi otomatis tulangnya itu nggak mendapatkan kalsiumnya karena diikat oleh alkohol. Nah, yang berikutnya rokok ya, otomatis ini udah pada tahu lah ya. Jadi rokok itu harus dihindari karena dia juga mengurangi kalsium di dalam darah. Ya, tapi ada penelitian baru lagi loh tentang rokok. Itu malah bagus. Nanti kalau itu ada penelitian pakai dari rokok nanoteknologinya. Oh, saya belum tahu itu Dokter Sally. Kegunaan bagusnya rokok itu di mana saya belum tahu. Saya ngikutin 10 tahun lebih lah. Oke. Nah, terus tadi yang ketiga sesuai tadi Dokter Sinta ya, obat-obatan steroid. Nah, itu betul. Obat-obatan steroid itu dia mengurangi juga kadar kalsium di dalam darah, di dalam serum. Ya, jadi kalau memang bisa, jangan sembarangan minum-minum steroid, obat-obatan steroid. Nah, terus get serum kalsium nih. Kalau misalnya kadar kalsium di dalam darahnya itu kurang, jadi kita bisa mengambil kalsium dari luar. Ya, bisa berupa suplemen segala macam kalau memang kalsiumnya itu rendah. Jadi kalsiumnya itu perlu dipantau, perlu dicek secara reguler, secara teratur. Nah, terus yang bawah itu yang kelima itu drink milk every day. Jadi minumlah susu setiap hari. Terutama buat yang perempuan ini minumlah susu ya itu sebelum menopause. Tabung dulu kalsiumnya di dalam tulang. Jangan nanti udah menopause barulah panik, barulah minum susu yang tinggi kalsium gitu. Ya, tabung dulu selagi belum menopause. Nah, terus ini take calcium rich food. Jadi banyak kok kacang-kacangan, terus ya spinach juga ya, bayam itu juga tinggi akan kalsium. Nah, terus jangan lupa juga untuk berjemur. Go out daily in early morning or evening. Jadi bisa pagi, kalau misalnya pagi sibuk banyak kerjaan, banyak kuliah, sekolah gitu ya. Sore pun nggak apa-apa. Jadi yang penting kena matahari. Mau pagi boleh, mau sore boleh. Atau dua-duanya lebih bagus lagi. Karena tadi vitamin D-nya itu diubah menjadi aktif oleh bantuan matahari. Gitu. Ya, nah terus yang terakhir get BMD, bone mass densitometry, test done in every 6 bulan. Jadi setiap 6 bulan cek kepadatan tulang. Pakai tadi alat yang tadi ya, bone densitometry. Gitu. Untuk melihat ada osteoporosis apa enggak. Jangan mengandalkan gejala karena itu sudah terlambat biasanya. Nah, terus ke gambar yang sebelah kanan, kalau tadi ditanya makanan apa sih? Nah, yang pertama jelas makanan-makanan yang bersifat dairy products ya. Jadi susu, yogurt atau keju, cheese gitu kan, itu semuanya mengandung banyak kalsium untuk tulang. Yang kedua adalah sayur-sayuran hijau ya, ada brokoli, ada apalagi nih turnip, segala macam. Nah, kol gitu. Nah, itu juga bagus untuk tulang osteoporosis ini. Nah, tadi ya fisis ini ya, seafood itu juga bagus untuk tulang. Terus kacang-kacangan, almond gitu, nah itu juga bagus untuk tulang. Dan kalau buah-buahan ya orange, ya jeruk gitu ya, terus sereal, roti itu juga bagus juga untuk tulang. Yang penting adalah kalsium itu nggak bisa berdiri sendiri kalau untuk tulang. Vitamin D juga nggak bisa berdiri sendiri untuk tulang. Jadi harus ada dua-duanya berbarengan. Vitamin D, kalsium bareng-bareng supaya bisa diserap ke dalam tulang. Gitu. Begitu Kak Risa. Fix itu apa ya? Fix. Almond. Fix. Dokter Sinta? Apa itu fix artinya? FIG. Di mana itu? Ya, di mana, Dokter? Oh, dekat calcium rich food. Eat like almond, fix, beans. Oh, itu kacang-kacangan Dokter Sinta.
Oh, Kacang-kacangan. oh, Jadi, kacang. ya, kalau misalnya bahasa Oh, Indonesianya itu buah ara, kalau pernah dengar. Buah ara. Bayam juga ya. Iya, spinach itu juga bayam, betul. bayam juga. Pantas Popeye nggak pernah osteoporosis ya. Bayam. Kalau laki jarang osteoporosis. Kalau laki Iya. lebih jarang, betul. Dibandingin perempuan, laki lebih jarang. Tapi tetap banyak kasusnya. Tapi banyakan perempuan. Oke, baik. Sebelum Dr. Freddy menutup nanti dengan sebuah kesimpulan akhir, maka besok kita lihat, besok hari Jumat, kita akan lihat acara untuk besok Jumat di acara Pils kita. Silakan Yola. Besok kebetulan, besok ya, besok tuh, oke. Besok jam 1, seperti biasa ada Mindful Parenting. Ini bintang tamunya khusus dari luar, kebetulan salah satu murid dari Kak Ita Sembiring, namanya Adia Cutwell, ya, house manager. Dia berteman dengan anak. Ini jam 1 sampai jam 2. Dan sore harinya, ada ya Yolan ya? Nah, ini dia. Cinta yang menyembuhkan, besok bintang tamunya Ubel Talk, menjadi lebih baik karena kamu berharga. Ya, ini sebuah support group juga, seperti biasa, dalam Cinta yang Menyembuhkan, jam 5:30 sore sampai jam 19 waktu Indonesia bagian Barat. Oke, jangan lupa besok acaranya ada 2 sekaligus, jam 1 dan 5:30. Oke, Dr. Freddy, sebelum Dr. Freddy menutup, ini sepertinya pemenang kita untuk hari ini jatuh pada mungkin ke Dr. Sinta kali ya. Kalau Dr. Sinta ingin ke Dr. Freddy, silakan. Nah, alamatnya di mana? Nah, silakan, Yolan. Ini dia. Alamat praktek Dr. Freddy ada di Jalan Kelapa Kopio Raya, Blok W1 nomor 11, Kelapa Gading. Ini dicatat, ada follow Instagramnya, lain akupuntur, juga praktek umum ya, di tempat alamat ini. Praktek umumnya termasuk medical check-up, vaksinasi, imunisasi, buta warna, home visit, telemedicine, dan sebagainya. Akupunturnya juga sudah macam-macam, banyak jenisnya. Oke, silakan nanti dihubungin saja. Gitu, Dr. Sinta boleh memberi karena kepada yang lain kalau memang dapat rekomendasi. Ya, silakan Dr. Freddy ditutup untuk acara kita pada siang hari ini. Iya, baik. Terima kasih Ko Rizal. Jadi Bapak Ibu, teman-teman Pratitian semua, osteoporosis atau bahasa awamnya adalah tulang keropos, itu adalah penyakit yang banyak diderita ya. Jadi di Indonesia pun juga banyak, pria bisa kena, wanita bisa kena. Terutama yang sudah lansia tapi tidak tertutup hanya lansia. Banyak yang masih muda-muda pun sudah mulai terkena osteoporosis. Dan jangan mengandalkan gejala, karena osteoporosis itu bisa menyerang walaupun belum ada gejala, walaupun kita belum merasakan apa-apa. Jadi rutin-rutinlah periksa ya kepadatan tulang, dan kalau misalnya sudah ada osteoporosis atau untuk mencegah terkenanya osteoporosis, menunda osteoporosis, ya bisa dibantu juga dengan akupunktur, salah satunya. Ya, akupunktur tadi sudah diperlihatkan, sudah ada penelitian resminya, penelitian ilmiahnya, sudah diakui secara WHO, gitu, dan terbukti aman dan efektif. Jadi boleh dicoba akupunktur untuk osteoporosis ini. Ya. Baik, terima kasih Dr. Freddy. Dan berarti libur dulu. Kita akan ketemu lagi pada tanggal 4 November. Ya, 4 November kita akan ketemu lagi, dan temanya apa 4 November, Dr. Freddy? Ya, jadi untuk hari Kamis 2 minggu lagi berarti ya, Kamis 2 minggu lagi di tanggal 4 November, ya, kita akan membahas akupunktur untuk wajah keriput, Ko Rizal.
Jadi selama ini kan udah penyakit, terus kan kita selingi dengan yang estetika. Kosmetik, betul. Jadi wajah keriput. Akupunktur untuk wajah. Oke. Nah, Dokter Sally nggak perlu. ini nggak. Ya, ini nggak bicara lansia kan ya Dokter Freddy ya. Keriput nggak bicara lansia ya. Karena Dokter Sally nggak pernah keriput itu. Karena ketawa melulu yang keriput ya, dompetnya dia. Dokter Sally belum lansia sih. Soalnya minumnya bir. Iya, belum lansia dia. Dikasihin iya, asap sehat ya. kok. Mukanya dipaida lajim, dipaida. Oke, baik. Terima kasih Dr. Freddy, terima kasih Prativian yang hadir, si Saruko, Dr. Sinta, Bu Sri, Dr. Sally, dan Bu Endang tentunya, dan para penonton yang ada di YouTube. Terima kasih untuk kehadirannya pada siang hari dan partisipasinya. Semoga kita belajar bersama-sama dan semakin sehat dari hari ini. Saya Stefanus Rizal. Dan saya Dr. Freddy Julianto. Terima kasih. Ya, ucapkan terima kasih. Sampai jumpa dua minggu mendatang dari sekarang. Dr. Freddy, saya sih percaya kalau buat facial apa gitu bisa. Tapi waktu itu saya les ya, harganya 125.000 les akupunktur kosmetik. Katanya bisa ngegedein tete, padahal bohong. Kalau muka sih masih bisa. Ya kan? Ya udah. Bisa apa? Ngegedein tete. Oh. Yang jelas